Riset di psikologi, orang yang nggak mau ngaku salah itu adalah sesungguhnya orang yang paling rapuh. Tuh. Oke. Ketemu lagi di Kopi Panas Kongko Kongko Pagi Pagi bersama Papa Aji dan Mama Analisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita udah mulai kompak ya. Kompak. Karena udah episode keberapa nih Mas? Nggak Kesekian-sekian lah. Tapi yang jelas seneng banget loh teman-teman kalau aku baca komen-komennya itu. Kita kan udah lama banget nggak syuting ya. Terus kemarin kita sempat syuting, terus sekarang akhirnya kita bisa rutin syuting lagi ya. Karena banyak Ternyata dinanti nih. banyak yang nanyain ya. Iya bener banget, terutama Pak Sutri atau calon-calon pengantin yang siap memasuki bahtera rumah tangga. Bucin juga. Nah, kita kemarin udah bahas sebelumnya tentang topik yang ini nih, yang sering jadi masalah dalam rumah tangga. Ya. Kode-kodean. Kode-kodean udah kita bahas ya kemarin ya. Iya, terus kayak muncul satu pertanyaan yang ini sering banget juga. Biasanya tuh yang bikin suka jadi masalah adalah ketika kita punya ego nggak mau ngaku salah. Ya, ketika ada masalah ngerasa bahwa Kita ya yang paling kamu benar. yang salah gitu loh. Jadi marahnya dengan kode Ya. dan dengan ego yang nggak mau ngaku salah. Dan sebenarnya kalau mau jujur terhadap diri sendiri tuh rasa bahwa kita yang salah itu ada kan sebenarnya. Tapi aku baca nih Mas, ada satu penelitian menurut Wins, riset di psikologi, orang yang nggak mau ngaku salah itu adalah sesungguhnya orang yang paling rapuh. Tuh. Jadi selama ini, I message, aku merasa. Nah. Jadi kayaknya ini tuh jadi sering masalah sih untuk beberapa orang yang ngerasa dirinya itu paling benar. Ya. Nah sekarang kita Berarti ini juga sih ada, kan kita sering ngomongin perasaan insecure itu juga nggak ada hubungannya sama itu nggak? Iya, jadi kalau di penelitian ini tuh sebenarnya orang yang nggak mau ngaku salah itu sebenarnya dia sedang takut kelemahan dia dilihat oleh dirinya sendiri. Oke, apalagi sama orang lain. Apalagi sama orang lain, karena ketika ada satu masalah itu nggak mungkin masalah itu muncul dari satu pihak. Pasti it takes to dua orang yang salah paham, salah komunikasi. Nah, kalau kita merasa kita tuh paling benar, ini sebenarnya sumber masalah. Nah, secara psikologis sendiri, ini kan psikolog nih, jadi mau Psikolog nanya, ya? psikolog ya, mau nanya nih, orang yang nggak punya rasa, dia jelas-jelas salah nih kita bicara, seseorang yang jelas-jelas salah, tapi nggak mau ngakuin dia itu salah, malah cenderung mencari kesalahan orang lain, bahkan kadang malah playing victim. Yes. Itu tuh termasuk kelainan ini nggak? Psikologis atau apa kita gitu? bicara extremely itu kelainan, mungkin kita harus tinjau lagi Mas, kita harus assess lagi ada nggak simptomnya, apakah dia memang ada semacam gangguan personality atau gangguan mood atau gangguan fungsi sosial. Tapi sebenarnya ini menunjukkan kerapuhan diri seseorang. Berarti nggak normal kan? Ya artinya dia sedang insecure itu tadi. Nah berarti kalau dalam keadaan normal, orang yang normal, pakai bahasa awam aja lah, ketika dia salah dia nggak akan malu minta maaf kan? Sewajarnya Seharusnya seperti gitu kan? itu. Sewajarnya seperti Tapi itu. kebanyakan malah justru sebaliknya. Bener banget. Iya kan? Nah kali ini kita mulai dulu deh dengan games. Kayaknya serius banget pembahasan kita. Kita mulai dulu Oke. dengan games seru. Ada games lagi nih. Oke, gamesnya nggak usah Nggak pakai pakai nulis-nulis lagi kan? ya. Nggak Kita sih? jujur aja ngobrol. Ini Hmm. ada satu momen yang mungkin belum lama kita alami akhir-akhir ini, yang pastinya ini adalah sesuatu yang boleh dipublikasikan. Coba ngakuin salah tuh kan sulit Mas. Ya. Pertanyaannya apa? Diperjelas dulu. Apa momen yang paling belakangan ini tuh kesalahan kecil nggak apa-apa yang kamu ngaku emang kamu salah gitu? Ya. Masalah sepeda lagi nih yang dibahas. Gimana Ferguso? Iya, jadi sempat beli sepeda baru, padahal yang lama belum laku. Dan itu nggak bilang-bilang sama istrinya. Ngapain? Nah,
Harus bilang ya? Ya iyalah. Oh gitu ya. Terus sampai sekarang sepeda lama belum laku-laku. Ada yang mau beli? Hubungin saya. Ini kan promosi. Tapi sebenarnya poin itu tuh sebenarnya perhitungannya kan udahlah ini yang diincer dari dulu ada nih. Udah Iya. beli dulu lah yang itu ntar dijual kan laku. Padahal dia tuh kan gampang. tipenya sobat ragu ya. Tapi untuk kali ini sepeda yang dia pengen itu sepeda yang dia pengenin banget. Dari Jadi awal akhirnya sepedaan. dia kayak apa ya? Kayak ngerasa ya daripada nanti laku ya udah deh beli. Tapi sepeda lama Kan tuh itu yang ngajarin kamu juga. Iya, Daripada tapi- nyesel nggak beli mending salah nyesel kayaknya beli. ya. Tapi tuh poinnya Gitu. adalah sebenarnya aku nggak masalah, tapi komunikasi. Nah ini kita ribut kan di sini. Tapi ngomong gitu loh. Kalau ini tuh dia nggak pakai ngomong. wait, bentar. Tapi tuh dari kemarin nggak jadi masalah loh buat kita. Emang jadi masalah? Ya memang enggak sih akhirnya. Tapi kan akhirnya kenapa kamu ngerasa bersalah? Ya itu bukan aku banget tipe kayak gitu. Selama ini kan aku Iya, tuh iya. selama ini ya sampai dibilang itu kan sobat ragu, apa-apa tuh penuh perhitungan gini gitu. Dalam hal ini aku ngerasa bukan jadi aku gitu. Sebenarnya aku juga nggak mempermasalahkan sih, karena iya kita kan? juga secara keuangan perhitungan masih aman. Ya. Tapi yang waktu itu aku sempat singgung adalah kok nggak ngomong-ngomong aku dulu tuh kan belum laku sepedanya sekarang, terus bingung Ya. sendiri kan, galau sendiri kan, itu sih Tapi sebenarnya. kan manfaat juga sekarang. Jadi hiasan Biasa di di atas kulkas. Oke, kalau ada yang mau beli hubungin analis saya. Ya, tapi sebenarnya ada yang lebih dari itu. Cuma itu lebih dibahas kayaknya Apa-apa lebih tuh? gurih aja sih. Yes. Masalah kerjaan juga. Oh, Ya belum lama kan ada kejadian di kantor ini. Ya mungkin ya namanya alangan ya. Ini info bukan aja di kantor. hubungan kita ya. Ya kantor habis kebobolan kan, ada maling di iya. kantor. Yes. Ya setelah dievaluasi sih ya memang itu alangan, memang Ya. itu apa ya musibah buat kita. Tapi setelah evaluasi ya aku harus ngakuin bahwa mungkin sistem keamanan di kantor itu kurang atau apa. Jadi pada saat ada maling yang nyusup di kantor dia, itu ada beberapa dokumen klien yang dibawa kabur, walaupun sebenarnya secara legal masih bisa diurus lagi gitu. Cuma klien ini menuntut apa ya, ini Ya. gimana nih gitu kan? Ya, Ya, wajar wajar, sih. wajar. Dan kamu merasa bersalah? Ya merasa bersalahnya sebenarnya itu bisa dicegah sih. Oke, Merasa bahwa ya biasa kan. Iya kayak Karena- ngerasa karena- harusnya nggak gini gitu ya, harusnya nggak kayak gini, gitu harusnya gitu. nggak gitu. Tapi ya udah itu memang sesuatu yang harus terjadi kan. Iya, Dan alhamdulillah kan klien kooperatif semua. Cuma dari sisi aku sendiri merasa bahwa sebenarnya bisa loh kita ngelakuin pengamanan tambahan lah atau apa. Ya gitu-gitu. Betul. Oke, sekarang kalau aku apa ya? Aku nanya nih. Kalau kamu Ini ngerasa nggak punya salah adalah ego kita juga sebagai manusia. Tapi yang jelas sih kalau sama hubungan kita, aku ngerasa bersalah karena ya itu kembali ke 3 hari yang lalu. Beberapa hari yang lalu kita ngobrol dan aku tuh kayaknya salah memberikan statement awal dalam pembukaan obrolan kita. Dan itu ya. kayaknya cukup melukai ego kamu sebagai seorang kepala rumah tangga gitu kan, yang aku Padahal akui aku gak ngerasa gimana. karena perempuan apa dipikir. Jadi itu tuh aku kayak ngerasa bersalah, tapi ya udahlah akhirnya kan udah. Yes. Terus rasa bersalah sama Nasya karena waktu puncak tema aku nggak tahu. Pas acara ini ya, acara sekolah anak-anak. Aduh pokoknya banyak banget rasa bersalah sama anak sebenarnya. Ya. Tapi kembali lagi ke pembahasan tadi mah. Yap. Akhirnya kita tuh kan bingung ya, yang normal tuh yang mana? Orang yang mudah minta maaf atau yang orang yang cenderung mempertahankan egonya dulu? Aku juga belakangan ada sih konflik dengan salah satu orang gitu ya. Terus kemudian pada saat momen itu tuh aku ngerasa dia yang salah. Tapi sampai pada akhirnya ada tipikal orang yang kayaknya tuh nggak mungkin dia tuh ngerasa salah dan minta maaf. Dan kalau aku menyampaikan atau mengharapkan dia minta maaf, itu kayaknya aku yang menyakiti diriku sendiri gitu loh mas. Jadi pada saat itu akhirnya aku positioning as if aku dia, apa yang dia harapkan dan aku lakukan. Dan pada saat itu aku sampaikan karena mungkin aku punya cukup positioning untuk mengawali obrolan itu. Karena ada beberapa orang yang ketemu orang yang sekeras itu, tapi nggak punya akses untuk bisa berkomunikasi sama orang keras itu.
Nah aku punya akses untungnya, aku punya power, punya positioning saat itu. Dan waktu aku memulai dengan minta maaf itu nggak mudah, rasanya tuh kayak apa ya, ih gila ya aku minta maaf sama orang ini gitu, ih masa sih gitu. Tapi abis itu aku tuh kayak lega gitu, leganya tuh dalam artian orang yang keras itu tuh justru jadi lunak. Dan dulu sering aku ngajarin kamu kan. Iya. Dulu kamu tahu kan aku orang yang tipikal kerasnya kayak apa. Kalau di jalan ketemu ini senggol klakson. Ya dalam hal apapun lah, dalam hal apapun. Benar. Termasuk dalam hal mengakui salah itu susah banget. Ya. Tapi ternyata itu justru membuat kita tuh gak nyaman. Betul. Hidup kita tuh kayak penuh apa ya? Sebenarnya ketika kita mempertahankan apa ya, ego kita bahwa kita merasa nggak salah itu, badan kita tuh capek loh. Iya, dan kita tuh kayak semacam ngebohongin diri kita bahwa emangnya kalau kita ngerasa orang itu salah, emang kita nggak punya andil dalam kesalahan dia. Ya, sampai yang paling ekstrim kan dulu dia nih pernah ada masalah nih sama seseorang gitu kan. Hai Mbak Mas, semoga nonton. Pernah ada masalah lah, dan masalah itu aneh banget menurutku. Kamu tahu banget ya. Sampai pada ini suatu momen bareng. Sama lagi kan, sampai suatu momen aku ngelihat masalahnya dia, aku bisa menilai bahwa kamu nggak bisa nih diskusi sama orang kayak gini. Ya ada tipe kalau orang yang kayak gitu. Nah, nggak ada gunanya. Nah, di saat itu aku udah sering menerapkan ke diri sendiri bahwa menerapkan prinsip bahwa ketika kita minta maaf itu belum tentu kita tuh yang salah. Yes. Ya kan? Dan pada saat itu minta itu maaflah ketika kamu memperhitungkan bahwa permintaan maafmu itu akan menyelesaikan dan mengakhiri masalah. Dan pada saat itu tahu nggak, rasanya tuh aku kayak berat banget kan. Tapi setelah sekian tahun, ya setelah sekian tahun guys, tahun loh. Setelah sekian tahun baru akhirnya merasa kayak untung ya ditemuin sama orang sekeras itu. Aku jadi belajar bahwa memaafkan itu bukan berarti menunjukkan kelemahan kita, justru sebaliknya kita sedang menguatkan diri kita sebagai manusia. Yes, akhirnya kan ngerasain manfaatnya kan. Banget. Bahwa kembali lagi minta maaf itu belum tentu karena kita salah, belum tentu juga karena kita lemah. Benar. Aku dulu selalu bilang gitu kan. Tapi di sini kamu malah justru nyampein tadi bahwa ada teori bahwa orang yang susah minta maaf apa tadi? Itu adalah sebenarnya orang yang rapuh. Orang yang rapuh. Karena kekakuan psikologis itu bukanlah pertanda kekuatan. Ya. Jadi kalau orang yang kaku, ngerasa dirinya paling benar, itu tuh bukan kekuatan dia. Justru malah sebaliknya, itu indikasi dari kelemahan secara psikologis orang ini. Termasuk dalam rumah tangga. Termasuk kita dalam tinggal rumah tangga. Serumah sama pasangan kita, nggak ada gunanya kan kita mempertahankan ego bahwa kamu yang benar, kamu yang salah. Yang terpenting kan adalah masalah kita selesai. Iya, dan kayaknya ngaku kalau kita salah itu tuh sebenarnya akan melukai ego siapapun. Ketika aku ngaku salah, sorry ya aku salah, itu tuh nggak cuma melukai egoku loh, tapi melukai egomu juga. Karena secara terang-terangan aku ngaku aku salah dan kamu pasti kayak ngerasa kesel sama aku. Tapi disitulah butuh sebuah keberanian dan kekuatan kita untuk menghadapi kenyataan bahwa ya udah, aku minta maaf kalau aku salah gitu. Itu sih Mas. Jadi kalau aku padahal rasa itu kalimatnya ambigu juga loh. Aku minta maaf kalau aku salah. Aku minta maaf aku salah. Kata kalau harus hilang. Aku minta maaf aku salah. Apa salahnya? Kalau aku ngomong kalau. Jadi emang kadang-kadang aku tuh ngerasa suka gemes sih Mas, kayak belakangan tuh aku gemes gitu. Ini harus mulai dari mana ya ngomong sama orang kayak sekaku itu. Kayak emang dia nggak pernah punya salah apa, pengen aku gituin. Belum lama nih, ini kayaknya di luar ini kita perencanaan kita. Seru aku bahas masalah pesepeda lawan motor yang kemarin sempat viral. Ya, itu juga ego kan? Sebenarnya masing-masing merasa nggak salah, aku yakin. Yes, pasti nggak mungkin. Merasa nggak salah. Tapi dari kejadian itu, dari komentar-komentar netizen, dari ini orang-orang yang ada di sana, itu udah kelihatan sebenarnya siapa yang salah. Yes. Terus? Memang pada akhirnya si pesepeda ini akhirnya semua minta maaf. Tapi ini perlu jadi catatan juga loh,
terlambat meminta maaf itu juga nggak menyelesaikan masalah. Dan jadi masalah yang lebih besar. Dan akhirnya kan komennya sama aja. Minta maaf karena udah kepaksa, karena Dan udah dibully lah, udah di ini. Cuma pencitraan. Nah, itulah pentingnya bahwa maaf itu adalah perbuatan atau kalimat yang pertama kita harus ucapkan. Dan harusnya orang itu berlomba-lomba mengucapkan kata ini pada saat dia berkonflik sama orang lain. Betul. Itu karena akan meredakan tensi, meredakan masalah. Nah, permasalahan yang pertanyaannya nih Mas, pada saat kita udah ngomong maaf, tapi lawan bicara kita tuh dia masih tetap kekeh ego nggak mau maafin atau bahkan memblok kita untuk berkomunikasi untuk lebih lanjut gitu. What should we do? Ya udah. Yang penting kita udah melakukan apa yang menjadi kewajiban kita, porsi kita. Nggak perlu kita terus nyembah dia lah, apalah, melakukan hal-hal yang berlebihan, itu juga salah. Exactly. Ya kan? Iya yang sih. penting kita udah meminta maaf dengan tulus ya. Dan yang bikin kesel tuh gini loh, itu mending kalau kita salah beneran. Kayak beberapa waktu yang lalu kan itu aku ngerasa aku masih sampai sekarang tuh ngerasa gak ikhlas gitu bahwa aku gak salah. Dan semua orang tahu bahwa kamu gak salah. Gak salah gitu, sampai bukti-bukti semua obrolan tuh kayak aku keliatin ke beberapa orang dekat termasuk kamu, kayak gimana sih salahku gitu kan. Kayak gak ada yang nemuin, tapi aku tetap minta maaf. Dan pada akhirnya aku bersyukur bahwa pada saat itu aku ego. Pasti aku ada andil salah sampai dia bisa kayak gitu. Yes, dan kita harus mengakui bahwa nggak ada manusia yang sempurna kan. Kita nggak sempurna. Pasti kita punya salah, dan bener kamu bahwa pasti ada andil. Walaupun itu kecil dan itu nggak terlihat. Kenapa seseorang melakukan itu ke kamu, pasti ada andil dari kamu juga. Ya benar banget. Ya kayak medsos lah, kita posting apa ada orang yang bisa menangkap sesuatu itu menjadi positif dan negatif. Makanya aku juga minta maaf kalau di channel ini banyak hal-hal yang mungkin tidak berkenan sampai bikin teman-teman. Pokoknya ambil yang baik-baik. Jempol ke bawah tuh mungkin kepencet atau ada perasaan yang mungkin gak nyaman, kita minta maaf, ambil yang bagus-bagus. Ya, yang jelek-jelek buang jauh-jauh. Iya benar banget. Jadi ya kalau ngomongin gini mah ada apa mah? Nggak perlu dibawa perasaan. Iya, ada dakwah dari ustadz yang bagus banget aja masih ada gininya. Iya, aku juga heran sih itu. Sempat ada yang komen, ya ampun konten Mbak Analisa ini masih ada yang begini ya gitu. Itu kita bahas di kemudian hari ya. Nggak masalah, jadi nggak usah dibahas ya. Aku mau pengen menyimpulkan sih Mas dari obrolan singkat kita ini bahwa sebenarnya kalau kita lagi ada konflik sama pasangan kita maupun relasi kita dengan orang lain, berlomba-lombalah untuk mengungkapkan kata maaf, karena maaf ini sebenarnya adalah indikasi dari kekuatan kita. Pada saat kita kaku secara psikologis merasa kita paling benar, justru itu adalah bagian dari kelemahan diri kita. Dan kita harus terapkan itu dari circle terkecil dulu. Dari rumah tangga, mungkin yang belum berkeluarga, dengan orang tua, dengan keluarga terdekat, dengan sahabat. Dengan orang-orang dekat itu nggak ada gunanya kita mempertahankan ego kita, nggak mau minta maaf, nggak nyelesain masalah, malah justru nambah masalah. Ya benar banget. Pikirin aja, satu, ingat-ingat kesalahan kamu yang paling besar dalam hidupmu. Yang kedua, ingat-ingat kebaikan dari orang yang bikin salah dan masalah sama kamu. Dengan itu kamu bisa memposisikan dirimu jadi mereka, dan empati itu akan ada di dalam setiap langkah kita. Thank you dan nonton Analisa Channel, dan semoga episode ini bisa kasih inspirasi buat kamu semuanya. Kembali ambil yang baik-baik dan buang yang jelek-jelek. Bye-bye. Assalamualaikum.